Kalau kalau kaitannya dengan pernyataan-pernyataan Kang Putu, itu sebenarnya ada satu fase di mana saya juga sangat belajar dari beliau. Sejak awal saya mengapresiasi beliau ini, mengapresiasi Kang Putu ini tidak hanya sebagai semata-mata penulis. Saya menyebutnya penulis karena penulis itu lebih lengkap dibanding penyair, dibanding berpenis. Tetapi dia juga merupakan salah satu ahli sastra karena memang kuliah di Fakultas Kesastraan dan bergelar sastra. Kang Putu ini termasuk salah satu orang yang saya percaya selain Gus Mus untuk tidak saja menyimpan, tetapi juga pihak pertama yang membaca puisi-puisi saya. Maka saya itu dulu punya semacam kebiasaan, semacam ritual. Jadi setelah mengetik puisi-puisi itu, lalu saya fotokopi, saya jilid sendiri, saya kasih judul sendiri, saya serahkan Kang Putu, saya kirim ke Gus Mus dan juga ke Mas Willy. Ya sudah, tanpa percakapan apa-apa, tapi ini saya membayangkan bahwa suatu hari nanti akan berguna sebagai sesuatu yang menyerupai semacam dokumentasi. Dari apa yang saya sampaikan ini, saya berharap teman-teman yang muda itu juga memiliki jejak bagaimana menjalin relasi, menjalin jaringan, menjalin kepercayaan, menjalin penghormatan terhadap lain orang untuk dalam tanda petik atau tanpa tanda petik ikut menjaga karya-karya. Sehingga suatu hari nanti, walaupun suatu hari nanti itu akan berguna, walaupun bisa juga sering kita ada banyak beberapa teman yang dengan mental bilang begini, titip ya di Facebook misalnya. Jangan lupa, jangan mengandalkan media sosial dalam soal menyimpan data. Ini saya ingatkan betul. Ada 1.700 puisi saya dalam rentang waktu 3 tahun yang hilang di Facebook hanya karena saya titipkan di catatan. Ketika Facebook menghilangkan catatan itu, 1.700 puisi itu musnah sudah. Musnah. Itu tidak bisa dilacak lagi. Nah, dari 1.700 itu yang terselamatkan hanya sekitar 800. Kenapa? Karena kebetulan yang saya pilih secara personal sempat saya simpan di flash disk, hard disk eksternal, dan kemudian hard disk eksternal. Saya menyimpan karya-karya saya dalam beberapa lapis. Lapis pertama itu di komputer, lapis kedua di hard disk pertama yang hanya berapa ya? 25 atau 100 200 giga itu, dan puncaknya ada di yang berapa tera. HP ini tidak menyimpan apapun. Saya tidak menghubungkan karya-karya saya, kemudian hal-hal penting yang sangat personal di HP, tidak ke cloud, tidak ke Facebook, Google itu apa? Dan seterusnya itu saya tidak percaya. Lalu pada kelanjutannya saya juga termasuk yang jarang mendialogkan secara kritis karya-karya saya dengan Kang Putu. Karena saya tidak pernah berurusan dengan apa kata kritis. Jadi ketika menulis, ini saya harap juga bisa untuk teman-teman pelukis, ya berkarya saja. Berkarya, lepaskan, biar publik yang menilai, biar kritikus atau kritisi yang memang menilai, tapi itu tidak perlu kemudian mengubah keyakinan. Sebab bagi saya menulis adalah agama yang lain. Itu sebabnya kalau agama utama saya saja tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun,
agama yang lain ini yang notabene adalah temuan saya sebagai personal, tidak akan saya izinkan siapapun untuk memberi pengaruh buruk atau baik kepada karya-karya itu, pada proses kelahiran karya. Lalu bagaimana menempuh proses kelahiran karya? Bergaul, rawung, ngaji kahanan, ben atau religius, ya aku istilah ngaji, wong aku iki istilah kas domeh dadine santrine Yai Solahuddin. Itu. Nah, proses bergaul ini bisa macam-macam. Saya kemana-mana misalnya dengan band selama bertahun-tahun, itu dari situ lahir puisi. Dari situ lahir puisi. Itu. Saya kemana-mana dengan siapa atau siapa, ada beberapa puisi yang lahir sebenarnya dari kedai Kang Putu misalnya. Tetapi karena saya bukan jenis penyair realis yang kemudian menyebut di kedai Kang Putu, matahari, double itu. Nah, jadi ada semacam apa simbolisasi yang orang akrab dengan saya, ini mesti nenggini, ini mesti bekai. Ini tadi ketika istri saya menyebut anak saya panggil si Via Valen ke sana untuk ngobrol sebentar. Dan jangan kaget kalau kemudian akan tiba-tiba lahir puisi cinta. Jangan kaget. Sebab apa? Siapapun bagi saya itu bisa menjadi sumber inspirasi. Itu yang pertama. Yang ingin saya katakan adalah kita jangan menutup diri sebagai kreator dari hal-hal yang nampaknya sepele. Sebenarnya setiap orang itu menghubungkan antara aku dengan apa atau apa, antara aku dengan siapa atau siapa, bahkan antara aku dengan Tuhanku, bahkan antara aku dengan Mbu. Dan ini mengendap terus, ini mengendap. Nanti suatu kali akan muncul. Tetapi ada hal-hal tertentu yang kemudian saya juga perlu segera memunculkan. Itu sebenarnya untuk sesuatu yang menyerupai semacam embrional dari karya-karya berikut. Ini soal bagaimana untuk sekelas saya menulis kan sudah tidak persoalan, tetapi juga tidak bisa menyepelekan begitu. Jadi harus dilahir-hadirkan, kemudian sampai ampas. Yang saya lahir-hadirkan ampas. Saya nulis puisi banyak tentang laut. Ketika akhirnya yang saya pilih sebagai puisi itu yang saya anggap sebagai. Jadi ada semacam pengurasan residu untuk terus-menerus. Makanya kalau misalnya di Facebook bisa saja pukul 3 kurang sekian dini hari itu saya menulis puisi, tak unggah, 1/4 jam kemudian sudah muncul lagi. Apakah itu puisi? Kalau kau tanyakan kepadaku, iya. Sebab aku sebagai penulisnya, sebagai penyairnya menyebutnya puisi. Orang lain mau menyebut apa bukan urusan saya. Orang lain menganggapnya apa bukan urusan saya. Yang ingin saya katakan adalah di sini ada banyak sekali teman-teman kreator muda. Itu yang saya pikir sudah saatnya untuk tidak menggantungkan diri dalam proses kreatif itu, bersandar apalagi berpegang pada pandangan-pandangan lain orang atau lain pihak. Tapi kita juga tidak harus selalu merasa ada diri di atas. Ketika saya mengalami kejenuhan dalam misalnya mengelola, kemudian mengendalikan kata, mengendalikan tanda baca, ini aku kudu sekolah ini. Lalu ada seorang sahabat yang berbaik hati, lomo itu tuh, bikin kelas menulis puisi. Aku melu. Itu. Ora apa-apa, Timur Sinar Suprabana diulang karo Ahyar M Permana. Kanca-kancaku sing tapi ora percaya kowe iki nek ngerjani wong kelewatan katanya. Saya bilang ngerjani matamu ya. Lu serius, saya datang dengan sungguh-sungguh, saya intens bergaul. Mas Ben ini setiap saat datang, lu Ben yo melu toh. Yo melu saya bilang. Lebih serius dari saya. Seperti ketika Ben ngaji, misalnya ngaji hikam itu banyak orang kaget, dikira ya guyon ora, uripe beno iki ora guyonan. Nggak ada hal guyon di beno itu, makin dia serius gitu, makin guyon gitu, gitu. Makanya hal-hal yang kemudian tadi disampaikan oleh Kang Putu dalam soal proses itu ya, bagaimana soal menek klopo dan seterusnya, atau apapun yang kemudian jenengan alami suatu hari, kalau panjenengan seorang kreator itu pasti
sudah tidak insya Allah lagi lah, pasti itu harus lahir melalui karya-karyanya. Makanya saya menunggu Unang Pesantren Blues ini piye iki. Saya kenal dia jauh sebelum dia berurusan dengan bangsa ngaji dan bengek. Saya hanya menunggu kok dalam kapasitas saya sebagai sesama kreator, kapan ono musiknya si Anang ini ya, Unang ini yang sangat hikam sesuai dengan apa yang dia kaji. Kapan Januar ini muncul karya-karyanya yang secara real bisa menghubungkan realitas dunia kreatifnya dengan realitas dunia religinya itu. Artinya apapun yang kemudian panjenengan hayati harusnya muncul ke karya. Panjenengan asik dengan dunia niaga, misalnya sederhana saja lah, dodolan es apa-apa. Puisi-puisi ini ya kudu atis tenan no, kudu seger no. Orang malah berurusan sama Khairil Anwar itu. Nah, tanpa mampu membumi, tanpa mampu nyawiji, ya jangan harap bisa menjadi besar. Jangan harap. Nah, soal sebesar apa ukurannya? Selamat ini, apa yang ditulisnya itu jujur sekali semuanya, puisi-puisinya, jujur. Itu yang penting dulu. Dia cerita tentang ular laut itu tadi, misalnya simbolisasi dari apa. Orang ngarang loh. Makanya, beliau ini bukan pengarang. Beliau ini penulis. Penulis itu menuliskan apa yang ia alami dalam konteks realitas di luar diri ataupun realitas di dalam jiwa. Pengarang A sampai Z-nya double. Jangan jadi pengarang. Selamat pagi anak-anak. Hari ini belajar mengarang. Saya keluar SMP itu. Do Timur mau kemana keluar? Aku mau ajari ngarang. Dengan guru saya ngomong gitu. Serius ini. Maka hilangkan ini pengertian mengarang. Mengarang kuwi secara substansial adalah double yang ditulis. Orang double, nek double kan diucapkan. Ini kuwi ditulis. Secara substansial sama saja. Lah kuwi dosa, iya toh Yai. Wis ketok nek kaya santri ya. Ning santri kok wani nuting ini. Haji suwe ada tenang nih. Orang ngomong mek santri. Ketika Suprana melukis misalnya, dia tidak ngarang. Dia menangkap sesuatu. Ibnu Wi mau nih ngelukisnya ngarang, tapi sekarang sudah tidak. Dia menangkap sesuatu. Makanya saya berani menjualkan dan payu. Gitu loh. Dia menangkap sesuatu banyak yang problem kreatif pekerja seni itu terjebak pada ngarang ngoyoworo memainkan lakon-lakon realis ora becus nih tiba-tiba wis performance art ngono iki. Kuwi piye? Yang kayak begitu tuh harus diusut betul. Tetapi bukan berarti harus dihambat, bukan berarti tidak boleh. Boleh. Hanya mari kita masuki juga aspek-aspek lorong-lorong lain. Itu. Moderator ki mau yo jujur banget. Dia tidak ngarang, tidak sok wani karo Kang Putu, wedi tenan. Ini moderator. Gitu. Nah, yang saya kemudian adalah sekali lagi ingin sampaikan sebagai pengunci seperti yang saya kemarin sampaikan. Iki aku tulung kayak ono jawaban. Forum iki sakjane faedahe apa golek bumi? Ini saya serius. Saya mendesak betul ini sama Lukni untuk bagaimana ya dalam konteks, dalam kapasitas dia sebagai ketua itu atau apapun istilahnya, kalau dalam istilah wilayah itu mulai memperkenalkan diri kepada les bumi lain yang secara struktural organisasi
levelnya berada di bawah ini, loh. Itu. Kita tidak bisa terus-menerus bermain di antara teman-teman ini, toh. Kalau kemudian les bumi ini terjebak hanya berkegiatan di sini, itu, ini realitas keberadaan les bumi ini menjadi harus dipertanyakan betul, bahkan kalau perlu diusut. Artinya apa? Ada persoalan-persoalan, jangan hanya persoalan-persoalan kreatif saja yang kemudian kita coba genjot, itu, tapi juga bagaimana menghidupkan realitas kinerja yang bersifat keorganisasian. Itu jelas bahwa les bumi itu berada di bawah bendera NU, Nahdlatul Ulama, itu misalnya. Ning iki belas sih aroma ke-NU-annya iki urung muncul ngono lho. Itu. Nah ini kalau kita akan terus-menerus berada di sini, misalnya 2 kali putaran, oke bagus, kemudian nanti akan mau diteruskan setiap minggu sekali, saya sarankan jangan 1 minggu sekali lah, 2 minggu sekali, 1 bulan sekali, kemudian yang lainnya, teman-teman pengurus les bumi ini bergerak kemana-mana gitu, untuk mulai melakukan, atau lah silaturahmi kreatif atau apapun istilahnya, sehingga ruangan ini pada akhirnya juga bisa menjadi ruang lain untuk teman-teman dari luar sana. Itu, ini penting betul. Sehingga kita tidak hanya melulu ketemu dengan saya, dengan Kang Putu atau dengan kita semua di ini. Sebab di luar sana itu yang masih banyak kok orang-orang yang patut atau bahkan perlu kita dengarkan untuk penambahan asupan dari pandangan-pandangan tentang berkesenian, berkebudayaan, berkesusastraan, berkebangsaan dan seterusnya. Itu. Jadi juga sebenarnya kan begini, akhirnya Kang Putu. Ketika kemudian misalnya ada kedai kopi Kang Putu, ada ini, kemudian ada Suluk Senen Paingan. Loh, ini jadi, coba kalau kita renungi dengan betul-betul, ini satu warna ini jadinya. Satu warna betul. Bukan karena orang-orangnya sama, enggak. Tapi cara mengemas apa yang hendak dihadirkan sama. Susunan komposisi ini podo, hanya bedanya tidak ada ngaji gitu aja. Sing nyanyi ya kuwi, ya kan? Yang mau puisi ya itu tadi, you know. Pendatang baru ini selamat, gitu. Yang baru bintang tamunya. Bintang tamu ini? Ya besok. Besok, ya. Ini Lukni artinya perlu betul-betul memikirkan, loh. Dalam konteks les bumi, dalam kapasitas keorganisasian. Itu penting. Kalau enggak tenan, nanti hanya kemudian realitas keberadaan maupun realitas fungsi les bumi ini ya hanya kita saja yang kemudian jadi mengerti, memahami. Itu. Saya juga heran. Ini ada seorang seniman besar yang juga seorang kiai, tapi kok tidak dilibatkan ya? Namanya Solahuddin. Loh, Gus Solah ini piawe dalam hal-hal yang kaitannya dengan sastra Arab misalnya. Loh, iki apa ora ngerti, apa piye to? Apa ora wani ya? Kok tidak diundang untuk apa atau apa gitu. Bahwa di sana oke, situasinya bisa berbeda, tetapi di sini situasinya boleh berlainan gitu loh. Ayo ketua les bumi ini di penyelenggaranya aku ya enggak ngerti, atau moderatornya tadi enggak memberi kesempatan, maka saya persilahkan Yai Solahuddin untuk menyampaikan apa atau apa.